Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak dan juga hubungan akhlak dan rahmah. Pada kesempatan ini saya akan memulai pembahasan dengan mengutip sebuah hadis terkait dengan akhlak yang sekaligus bisa menggambarkan kepada kita sebetulnya akhlak yang baik itu apa, ya. Nah, dalam sebuah hadis dikisahkan ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang itu bertanya, agama itu apa? Tanya sama Rasulullah. Rasulullah menjawab, agama itu adalah akhlak yang baik, husnul khuluq, kata Rasulullah. Nah, orang itu seperti tidak puas, dia bergerak ke sebelah kanannya Rasulullah atau sebelah kirinya, ya. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, agama itu apa? Rasulullah itu memutar tubuhnya menghadap orang itu dan berkata, agama itu adalah akhlak yang baik. Orang itu seperti tidak puas, kemudian bergerak ke belakang Rasulullah, kemudian atau berputar lagi sampai ke belakang posisi Rasulullah di awal, kemudian tanya, ya Rasulullah, agama itu apa? Rasulullah berbalik lagi kepada orang itu dan menjawab, agama itu adalah akhlak yang baik. Orang itu kembali lagi berpindah ke sebelah kiri atau kanannya Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, agama itu apa? Rasulullah bilang, kamu belum paham, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, agama itu adalah tidak ghadab. Saya sengaja tidak menerjemahkan kata ghadab itu sebagai marah, karena ghadab itu sebetulnya kalau dibahas lebih dalam bukan hanya marah, tapi semua sifat atau pangkal dari semua sifat buruk. Misalnya kalau di dalam filsafat, ghadab itu merupakan sifat hewan, dan manusia itu kan di dalam dirinya ada juga sifat kehewanan. Ghadab ini yang menyebabkan orang sombong, menindas, merendahkan, serakah, mengangkangi hak orang lain, sewenang-wenang. Itu semua sumbernya ghadab. Mungkin kalau mau diterjemahkan sebagai marah, marah itu harus dihubungkan dengan kata aslinya dalam bahasa Arab, yaitu ammarah. Ammarah itu yang memerintahkan. Kalau dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa, yaitu jiwa yang rendah, itu memerintahkan orang untuk berbuat buruk. Ghadab ini adalah sumber segala sifat buruk yang menjadi inti dari sifat atau jiwa al-ammarah bisu. Jiwa rendah yang mendorong kita berbuat keburukan. Jadi kira-kira Rasulullah ingin mengatakan agama itu akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu hanya bisa dijamin dimiliki oleh seseorang jika dia bisa membebaskan dirinya dari ghadab ini. Ya, dari nafsu angkara murka, katakanlah begitu kalau mau diterjemahkan ghadab itu. Jika para pemirsa seri ini ingat, di beberapa sesi yang lalu saya mengutip hadis tentang ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak, atau yang saya baca dengan versi salah satu versi Ibn Arabi, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah in lam takun tarah, ya. Dan jika kamu sudah bisa meniadakan dirimu, kamu sudah bisa menghilangkan egoismemu, maka kamu akan bisa menyucikan dirimu dan hijab-hijab yang menghalangimu dari bisa melihat Allah SWT akan terangkat dan kamu bisa melihat Allah SWT. Nah, kira-kira ghadab ini sama maknanya dengan egoisme itu. Karena kebetulan egoisme itu datangnya kan dari nafsul ammarah. Nah, tadi saya sudah katakan ghadab ini kira-kira adalah sifat yang merupakan inti dari kumpulan sifat buruk yang diciptakan oleh nafsul ammarah bisu, an-nafs al-ammarah bisu, ya. Dengan kata lain, ghadab ini adalah egoisme. Jadi jika ingin kita simpulkan, akhlak yang baik itu
di satu sisi merupakan manifestasi dari rahmah, ya, welas asih. Dan welas asih ini, rahmah ini adalah antitesis dari ghadab atau dari egoisme. Kalau egoisme itu menyebabkan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kalau perlu dengan menindas orang, merampas hak orang, rahmah justru sebaliknya. Belas kasih itu justru sikap berkorban kepada orang lain. Bahkan kepada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak bisa berbuat baik pada kita. Ya, nah dari sini sekaligus kita menjadi makin yakin bahwa agama Islam itu identik dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu lahir dari kepemilikan rasa belas kasih atau rahmah. Maka sebelum kita nanti masuk lebih jauh kepada pembicaraan tentang akhlak, insya Allah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya menjadi muslim yang paling sempurna ketika kita menjadi muhsin, melewati level muttaqi atau abrar, ya, orang yang memiliki bir, kebajikan, menjadi muttaqi, orang bertakwa, dan menjadi muhsin, orang yang memiliki ihsan, yang mencapai spiritualitas tinggi, karena tidak ada kedekatan dengan Allah kecuali dengan kesucian hati yang dihiasi oleh akhlak yang baik dan rasa belas kasih. Dan hanya dengan cara itulah kita betul-betul bisa menyempurnakan keberagaman kita, menyempurnakan keislaman kita. Mudah-mudahan setelah ini kita mulai masuk ke dalam sifat-sifat akhlak yang utama di dalam ajaran Islam yang akan menjadi fondamen yang kuat bagi kepemilikan akhlak yang baik di dalam kita membina diri kita sendiri maupun di dalam berinteraksi, bersilaturahim dengan sesama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.